Baiklah anak-anakku sekalian, kelas 10 IPA dan 10 IPS. Sekarang kita masuki lanjutan materi pelajaran sejarah wajib kita, yaitu tentang perkembangan bumi dan munculnya makhluk hidup. Minggu lalu sudah kita pelajari bagaimana pembagian masa atau zaman itu yang dimulai dengan masa Arhaikum, Plesiozoikum, Mesozoikum, dan Neozoikum, ya, dan bagaimana proses terbentuknya, ya, bentuk yaitu bumi itu sendiri. Nah, pada siang ini kita akan melanjutkan dengan bagaimana itu teori Darwin. Ya, teori Darwin memberikan ilustrasi bagaimana tahap-tahap evolusi manusia, ya, sampai saat ini, ya. Sampai saat ini masih menjadi kontroversi, ya. Masih menjadi kontroversi. Semua makhluk hidup itu berasal dari makhluk bersel satu. Manusia adalah merupakan makhluk yang paling maju dari mekanisme atau tahap-tahap evolusi, atau disebut dengan mekanisme teori evolusi. Adanya manusia modern atau disebut juga Homo sapiens seperti sekarang berkembang dari jenis primata, kemudian anthropoidea, kemudian hominidae atau bangsa kera dan simpanse. Teori ini juga menggolongkan manusia ke dalam bangsa atau ordo primat, yaitu kelompok mamalia yang termasuk prosimia, monyet, dan kera. Itulah dulu tentang teori Darwin, ya. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana perkembangan bumi itu dan munculnya makhluk hidup, ya. Ada 4, ya, yaitu teori endogen, teori eksogen, kemudian terjadinya perubahan iklim, dan adanya letusan gunung api. Pertemuan kita minggu lalu ini sudah agak sedikit disinggung, tapi untuk memperjelasnya supaya kita bahas lagi, ya. Ada 4: tenaga endogen, tenaga eksogen, perubahan iklim, dan letusan gunung api. Tenaga endogen yang berasal dari dalam bumi, ya, bahwa Indonesia itu dibentuk oleh 3 lempeng besar dunia, ya, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Kemudian subduksi antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia menyebabkan terbentuknya deretan pegunungan di Bukit Barisan di Pulau Sumatera dan deretan gunung berapi di sepanjang Pulau Jawa, Bali, dan Lombok, serta Balung Jawa, Sunda. Ini sudah ada gambarnya minggu lalu. Lihat nanti bagaimana itu, ya. Nah, itulah endogen. Sekarang tenaga eksogen. Tenaga yang berasal dari luar bumi, ya, tenaga yang berasal dari luar bumi. Nah, tenaga eksogen ini berasal dari 3, yaitu atmosfer, perubahan suhu dan angin, air, yaitu berupa aliran air siraman hujan, hempasan gelombang laut, gletser, dan sebagainya, dan yang ketiga organisme, yaitu berupa jasad renik, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia. Inilah
tenaga eksogen, berasal dari luar bumi, ya. Berasal dari luar bumi, ada 3 itu, yaitu atmosfer, kemudian air, kemudian organisme. Apa yang dimaksud dengan atmosfer itu? Yaitu perubahan suhu dan angin, ya, suhu dan angin. Kemudian air itu berupa aliran air, siraman hujan, hempasan gelombang laut, gletser. Organisme berupa jasad trenik, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia. Itulah tenaga endogen yang mempengaruhi, yaitu berupa terjadinya muka bumi, ya. Nah, kemudian perubahan iklim. Ini sudah jelas kita bahas pada minggu lalu, tapi untuk lebih jelasnya mari kita lihat, ya. Perubahan iklim berupa turunnya permukaan laut sekitar 60 sampai 70 meter di bawah permukaan laut. Ya. Terjadi turunnya permukaan laut sekitar 60 sampai 70 meter di bawah permukaan laut. Nah, pada kala Pleistosen, ya, bagian barat kepulauan Indonesia terhubung dengan daratan Asia Tenggara. Nah, sedangkan bagian timur seperti Pulau Papua dan sekitarnya terhubung dengan daratan Australia. Boleh dilihat petanya ini, ya. Bisa dilihat, ya. Nah, paparan Sunda, ya. Paparan Sunda adalah merupakan, ya, bekas daratan yang menghubungkan wilayah Indonesia Barat dengan benua Asia. Paparan Sahul adalah bekas daratan yang menghubungkan, ya, wilayah Indonesia Timur dengan Australia. Maka sebagai buktinya bahwa binatang dan tumbuhan yang ada di wilayah Indonesia Barat banyak yang sama dengan binatang dan tumbuhan yang ada di benua Asia. Demikian juga dengan yang ada di Indonesia Timur, banyak yang sama binatangnya, tumbuhannya dengan yang ada di Australia. Itulah pada waktu kala Pleistosen, ya, kala Pleistosen. Nah, kemudian daratan di wilayah barat yang memungkinkan Indonesia dengan daratan Asia Tenggara, itulah yang disebut dengan paparan Sunda atau Sunda Self. Sedangkan wilayah timur daratan yang menghubungkan Pulau Papua dan pulau sekitarnya dengan Australia disebut paparan Sahul atau Sahul Self. Itu tadi jelas, ya. Nah, itulah karena terjadinya perubahan iklim. Nah, kemudian letusan gunung api. Keadaan alam yang belum stabil tampak dari adanya letusan gunung api. Lempeng tektonik berupa massa batuan yang sangat besar sehingga energinya besar pula. Lempeng-lempeng yang terus bergerak ini pada suatu saat akan mengalami gesekan atau benturan yang cukup keras. Terjadilah gunung api yang dapat berubah muka bumi. Nah, demikian juga dengan air, ya, air. Nah, sekarang mari kita lihat asal usul nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, asal usul inilah kira-kira peta persebaran manusia awal, ya, manusia awal. Warna merah itu Homo sapiens. Warna kuning tua itu adalah
Homo neanderthalensis, dan yang ketiga Homo erectus. Ya. Nah, Homo neanderthalensis itu adalah di bagian Eropa sana, ya kan? Nah, kemudian ada di situ Homo sapiens. Homo sapiens atau manusia modern diperkirakan muncul sejak 400.000 tahun hingga 100.000 tahun lalu, ya. 400.000 hingga 100.000 tahun lalu, yaitu di Afrika, ya, di Afrika. Baru dari Afrika lah Homo sapiens itu menebar ke Eropa dan Asia, termasuk ke Indonesia. Lihat tanda panahnya ini, ya, ya, lihat tanda panahnya ini warna merah, ya, warna merah dari Afrika, ya. Afrika menebar ke Eropa, ke Asia, sampai ke Australia, melewati Indonesia, terus sampai ke benua Amerika. Nah, dalam perkembangannya, dalam proses persebaran ini, terdapat beberapa teori mengenai persebaran Homo sapiens ke Nusantara. Ya, ada beberapa teori yang nanti akan kita lihat. Nah, inilah dulu tentang bagaimana asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia itu yang diperkirakan berasal dari Afrika, ya, Homo sapiens, yang terus melakukan persebaran, ya, sampai ke Eropa, ke Asia, Indonesia, Australia, sampai ke benua Amerika. Nah, inilah teori-teori asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Satu, itulah yang disebut dengan teori out of Africa. Ya, out berarti keluar dari Afrika. Apa yang dikatakan oleh teori out of Africa? Bahwa teori ini menyatakan Homo sapiens itu berasal dari satu tempat di Afrika, ya, sekitar 100.000 sampai 70.000 tahun yang lalu. Tadi dikatakan bahwa Homo sapiens itu di Afrika sekitar 400.000 sampai 100.000 tahun lalu di Afrika. Nah, dalam proses selanjutnya bahwa teori ini menyatakan bahwa Homo sapiens itu berasal dari Afrika sekitar 100.000 sampai 70.000 tahun yang lalu. Salah satu kelompok migrasi Homo sapiens tersebut sampai ke Indonesia, kemudian berlanjut ke Australia. Boleh diperhatikan peta tadi, ya, apa peta persebaran migrasi Homo sapiens dari Afrika menuju Eropa, kemudian ke Eropa, kemudian ke Asia, dari Asia ke Indonesia, dan sampai ke Australia. Yang kedua, teori out of Taiwan. Nah, teori out of Taiwan. Nah, ini dinyatakan karena adanya penutur bahasa Austronesia yang menyebar ke Nusantara. Salah satunya adalah padi yang dibudayakan oleh para petani di daerah Taiwan, ya, menyebar ke Nusantara, yaitu pada masa kebudayaan bercocok tanam, ya, pada masa bercocok tanam. Inilah persebaran manusia purba menurut teori Afrika, ya, menurut teori Afrika. Nah, kemudian teori yang ketiga adalah teori out of Yunan. Manusia dari Yunan diyakini bermigrasi menyusuri Sungai Mekong, ya, menyebar hingga ke Nusantara. Ada 3 gelombang migrasi manusia dari Yunan ke Indonesia.
yaitu Negrito, mendiami sebagian besar daerah Papua dan pedalaman Riau. Itulah yang disebut dengan suku Siak atau Sakai. Kemudian Proto-Melayu, ya, Proto-Melayu, yaitulah yang menjadi suku Dayak, Toraja, Batak dan Papua. Dan yang ketiga Deutero-Melayu, yaitu suku Jawa, Melayu, Bugis dan Minang. Nah, inilah peta wilayah Yunan, ya, wilayah Tiongkok yang diyakini sebagai asal usul nenek moyang bangsa Indonesia dari Yunan. Dari Yunan, ya, dari Yunan melakukan persebaran ke wilayah Indonesia. Ada berapa tadi? Ada 3, yaitu Negrito, kemudian Proto-Melayu dan Deutero-Melayu. Negrito itu, mereka itu mendiami pulau Papua dan kemudian daerah pedalaman Riau, ya. Sedangkan Proto-Melayu itulah yang atau disebut dengan Melayu tua, itulah Toraja, Batak, Dayak, ya. Dan selanjutnya Deutero-Melayu atau Melayu muda, Jawa, Sunda dan suku-suku lainnya. Itulah bagaimana persebaran atau peta persebaran nenek moyang Indonesia yang tentu menurut teori Yunan. Ada berapa teori tadi? Teori out of Africa, kemudian teori Taiwan, kemudian teori Yunan. Nah, kira-kira demikian anak-anakku sekalian tentang bagaimana proses persebaran asal-usul manusia Indonesia. Sampai di sini dulu materi.